Kalau semua yang kamu lihat, entah di media sosial atau dimanapun, tapi kebanyakan di media sosial, itu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, hati-hati. Itu bukan karena kamu paling benar atau kamu paling pintar, tapi itu kamu berada di dalam sebuah kurungan atau kamu sedang terkurung. Baik teman-teman semuanya, ini adalah video pertama yang akan saya buat ya. Setelah lama otak saya lama nggak saya pakai, akhirnya saya ingin mencoba membuat sebuah konten yang gimana ya, yang intinya membuat berpikir. Makanya channel ini saya beri nama Sudut Pikir ya. Tujuannya untuk apa? Supaya otak saya bisa saya gunakan lagi. Soalnya sudah lama vakum dan lama tidak membuat atau menulis tentang hal-hal yang berat. Hari ini saya akan membuat sebuah konten atau sebuah pembahasan ya, yang mana kita kadang itu terlena entah dengan media sosial yang kita sering scroll setiap hari atau yang biasa kita lihat setiap hari entah di TikTok, YouTube atau yang lain-lain. Dan itu ketika kita apa yang kita pikirkan itu kok cocok dengan apa yang ada di konten itu sebenarnya kita sedang terkurung dan ada di lingkaran algoritma itu. Apa itu? Itu yang disebut dengan echo chamber atau ruang gema. Nah, ini sudah saya cari ya apa itu ruang gema atau echo chamber. Nanti saya sambil membaca ya karena namanya baru memulai lagi. Jadi akan saya mulai dengan sambil membaca ya. Konsepnya saya cari infonya itu dengan 5W1H ya, 5W1H. Tahu ya 5W1H ya. Ini sudah saya carikan. Apa itu echo chamber ya? Echo chamber. Ini saya bacakan ya. Walaupun nanti kalau ada yang tidak sepakat atau ada yang kontra bisa langsung ditambahkan atau bisa dikoreksi di kolom komentar. Echo chamber adalah kondisi ketika seseorang hanya terpapar pada informasi, opini atau sudut pandang yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Ibarat ruangan kosong, suara yang kita keluarkan akan memantulkan kembali, terdengar semakin kuat, seolah-olah itu kebenaran yang mutlak. Nah, seperti hook saya di awal tadi ya. Kan kita sering tuh setiap hari kita scroll-scroll medsos ya. Kadang yang kita scroll itu sesuai dengan algoritma itu yang kita sukai. Karena memang apa yang kita search itu nanti akan keluar terus. Di media sosial echo chamber terjadi karena kita terus melihat konten yang kita sukai. Nah, tuh. Kita selalu melihat konten yang kita sukai. Kita setujui. Nah, kita setujui. Dan kita percayai. Akibatnya kita jarang atau bahkan tidak pernah melihat sudut pandang yang berbeda. Nah itu tadi, echo chamber itu membuat kita terkurung di hal yang kita sukai, tapi kita tidak bisa melihat di berbagai sudut pandang ya. Terus siapa yang terlibat di echo chamber itu? Siapa yang terlibat? Yang pasti semua orang. Semua orang bisa terjebak tanpa terkecuali. Pengguna media sosial ya, termasuk saya. Terus influence yang memperkuat opini tersebut ya biasanya secara tidak disadari konten-konten kreator itu membuat konten itu yang berupa echo chamber. Echo chamber itu biasanya eh, gimana ya? Ada dua sisi yang saling bertentangan ya, dua sisi yang saling bertentangan. Terus biasanya di kolom komentar tuh rame banget saling debatnya. Biasanya akibat dari echo chamber itu seperti itu biasanya. Nah, algoritma plat, uh, algoritma platform digital seperti ya TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain, ya. Bahkan media berita yang punya kecenderungan tertentu, echo chamber juga punya echo chamber bukan hanya soal individu, tapi sistem yang saling menguatkan ya. Jadi influence dari medsos bahkan di media-media berita juga juga kadang menggiring opini yang seperti itu gitu loh. Nah, kapan echo chamber ini terjadi? Ya setiap hari, bahkan setiap detik ketika kita scrolling kan media sosial itu kan nggak ada liburnya ya. 7/24 24 per 7 ya intinya itu. Jadi tidak ada liburnya.
Libur-libur mungkin ketika upgrading sistem atau upgrade aplikasi kayak gitu. Nah, contoh paling nyata, contoh paling nyata nih, yang biasanya paling rame itu ketika ketika musim-musim politik, musim-musim ada sesuatu yang berhubungan dengan sebuah daerah atau negara lah, itu biasanya echo chamber itu atau media sosial itu bakalan sangat rame. Ya. Bakalan sangat rame. Karena apa? Banyak sekali influencer yang pasti membahas itu gitu loh. Nah, saat kamu sering like konten politik, contohnya nih, ketika kamu sering like konten politik atau tertentu ya, nanti timeline kamu itu pasti akan penuh dengan konten yang serupa. Yang serupa itu maksudnya yang kamu like itu. Kalau kamu suka like konten politik, nah nanti algoritma akan menyuguhkan kamu atau memberimu itu berupa konten-konten politik seumpama. Kamu suka food, makanan ya, F&B seumpama. Kamu like itu ya kan nanti algoritma akan menyuguhkanmu seperti itu. Contoh lagi, kalau kamu suka nonton video konspirasi, ya nanti rekomendasi berikutnya ya rekomendasi konspirasi bahkan bisa lebih ekstrim lagi. Terus kalau kamu sering lihat konten-konten motivasi yang keras ya, hard motivation gitu, kamu merasa seperti orang yang harus berpikir sama. Jadi itu mempengaruhi pola pikir kita tanpa sadar, dan ini terjadi terus menerus ya. Karena saat-saat ini ya, bukan saat-saat ini juga sih ya. Ya lalu saat-saat lalu juga lah pokoknya, orang itu kan tidak bisa lepas dari Android ya, atau intinya smartphone lah. Pasti buka mata ketika bangun tidur yang dilihat smartphone. Nah, makanya echo chamber itu lumayan berbahaya ya. Terus di mana itu terjadi ya? Echo chamber itu paling kuat terjadi di media sosial ya, yang paling kuat. TikTok ya, Instagram, di X ya, dulunya Twitter, terus di YouTube, bahkan grup WhatsApp atau Telegram. Biasanya yang kadang jadi meme itu ya, yang jadi meme itu kadang grup keluarga ya. Makanya kadang ada yang bikin meme itu, jangan sampai ini tersebar di grup keluarga. Biasanya ibu-ibu ya, masih pengguna Facebook Pro dan lain-lain itu kan mereka akan memakan informasi itu secara cuma-cuma tanpa dicari sumbernya, tanpa dicari validasinya ya. Atau tanpa dicari ini benar atau tidak gitu loh. Langsung di-share itu. Langsung di-share. Biasanya kan ibu-ibu kayak gitu, tapi tidak semua ibu-ibu juga ya, tidak semua ibu-ibu juga. Terus ada dari komunitas online dengan minat yang sama, bahkan di dunia nyata itu juga gitu. Terus di lingkungan pertemanan yang homogen, keluarga dengan pandangan yang seragam. Pokoknya intinya satu pemikiran gitulah. Komunitas yang tidak membuka ruang diskusi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, alasannya nih, kenapa ini bisa terjadi? Alasannya adalah ini, echo chamber itu adalah jalan pintas algoritma. Jadi kalian ketika memulai memulai sebuah konten atau kalian menjadi konten kreator pemula, cobalah membuat konten-konten yang bisa menarik echo chamber karena itu jalan pintas. Echo chamber adalah jalan pintas algoritma. Nah, algoritma itu tidak peduli mana yang benar, ya, tidak peduli dia mana yang benar atau mana yang benar. Walaupun saat ini sudah ada yang bisa memfilter ya algoritma itu antara ini hoax atau tidak, itu sudah bisa ya, kayak biasanya kalau kalau ada informasi yang hoax atau tidak relevan itu biasanya ada peringatan biasanya nih. Nah, algoritma tidak peduli mana yang benar, tapi yang penting kamu betah. Ya, yang penting betah. Algoritma suka kalau kita betah. Yang penting kita betah. Caranya, caranya nih. Boleh disimak nih ya yang mau apa namanya? Mencoba di awal-awal menjadi konten kreator seperti saya. Caranya menampilkan apa yang kamu suka, ya, menampilkan apa yang kamu suka, menyembunyikan yang bertentangan. Ya, pasti kamu atau pasti kita itu akan tidak suka dengan apa yang kita sendiri pun nggak suka. Ya.
Contoh, eh, kita tidak suka dengan Abu Duda seumpama ya, si Abu Duda ya, yang sempat mengumpat-umpat di di media berita itu. Kalau kita lihat postingannya pasti akan kita skip gitu. Nah, contoh seperti itu. Mengulang-ulang hal yang sama sampai terasa benar. Nah, ditambah lagi manusia punya kecenderungan suka validasi ya, seumpama suka validasi itu contohnya gini. Dari segi apa dulu ya nih ya. Ada suami istri nih contohnya, ada suami istri. Suatu ketika si istri lihat media sosial yang berisi pembelaan terhadap istri. Nah, dia akan suka tuh. Nah, di like, akhirnya besok-besoknya akan disuguhkan oleh algoritma itu yang seperti itu. Ya, dia validasi juga. Oh, bener nih, si di konten ini kan ternyata perempuan atau sebagai istri itu harus gini 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 gini. Akhirnya dikirimlah ke si suami. Nah, kayak gitu. Itu efek-efek nyatanya ya. Jadi validasi dari konten tersebut. Tidak nyaman dengan perbedaan. Nah, ini nih, tidak nyaman dengan perbedaan. Jadi ketika kalian atau kita ya, atau kita sendiri termasuk saya, ketika melihat ada konten yang tidak sepemikiran dengan kita ya pasti kita skip gitu loh. Nah, ingin merasa ada di pihak yang benar ya, seolah-olah kita itu berada di pihak yang benar. Contohnya itu gini. Ketika ada suatu konten yang itu kontra dengan kita, yang pasti kita akan berlomba-lomba mengetik atau berkomentar yang apa yang kita pikirkan gitu. Nah, akhirnya apa yang kita pikirkan kita kita upload ke media sosial, akhirnya banyak juga yang mengomentari pandangan atau pemikiran kita. Nah, itulah seolah-olah kita benar tapi belum tentu benar di mata orang lain gitu. Akhirnya kita bukan mencari kebenaran, tapi kita mencari pembenaran ya. Bukan kebenaran tapi pembenaran. Nah, sekarang sekarang bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu siklusnya sederhana tapi berbahaya. Kamu klik atau like satu konten, ya algoritma akan membaca minatmu. Konten serupa terus akan ditampilkan. Kamu makin yakin, sudut pandang lain hilang, tanpa sadar kamu mulai berpikir, semua orang pasti juga akan mikir seperti aku. Kayak gitu cara kerjanya. Tapi nyatanya tidak. Contoh nyatanya, politik. Ya. Yang paling ekstrim itu politik. Timeline politik itu kan kubu-kubunan tuh, kubu-kubunan. Merasa semuanya paling benar dan lawan terlihat seolah-olah salah. Realitanya dunia tidak sesempit itu ya, padahal realitanya itu dunia tidak sesempit itu. Terus gaya hidup, contoh nih, ada konten harus sukses muda. Beberapa tahun lalu atau beberapa bulan lalu ada konten anak-anak, ya saya nggak begitu mengikuti juga ya. Ada anak-anak itu yang membuat konten perintis bukan pewaris, nah itulah pokoknya. Seumpama konten sukses harus sukses muda itu terus muncul ya, akhirnya kamu merasa tertinggal. Kamu akan merasa, loh, itu masih anak-anak sudah bisa gini 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 gini. Oh, itu masih 25 tahun atau baru 20 tahun sudah bisa beli Ferrari dan lain-lain. Akhirnya membuat mental kita itu down ya. Padahal standarnya itu tidak seperti itu gitu loh. Padahal standarnya tidak tidak semuanya harus seperti itu. Selanjutnya ada hoax ya. Satu informasi salah diulang terus dalam grup karena sering dilihat terasa seperti fakta ya, diulang-ulang terus itu. Diulang-ulang. Makanya seperti si Abu Duda sama si siapa itu ya, kita plesetkan ya, nggak usah nyebut nama. Si Abu Duda dan si Monuk atau siapa itu dia ulang-ulang terus statementnya, akhirnya seolah-olah orang kalau lihat itu akhirnya beranggapan bahwa itu benar gitu. Padahal dasarnya nggak ada. Dampaknya, echo chamber membuat pikiran kita jadi sempit, ya, sumbu pendek. Sulit menerima perbedaan, mudah tersulut emosi, merasa paling benar, dan yang paling berbahaya, kamu tidak sadar sedang salah. Intinya gitu.
Nah, sebagai penutup di video pertama saya kali ini, echo chamber itu bukan kebetulan, tapi dirancang. Entah dirancang oleh pembuat konten atau apa. Bukan untuk membuatmu pintar, ya, echo chamber yang disukai algoritma itu bukan membuat kita pintar. Kecuali kita like konten-konten yang positif, edukasi dan lain-lain, ya itu mungkin bisa. Tapi untuk membuatmu merasa nyaman, nyaman di konten-konten yang serupa. Makanya setiap hari kamu scrolling medsos yang keluar akan itu terus. Dan disitulah jebakannya. Disitulah jebakannya. Karena hal yang paling nyaman seringkali adalah hal yang paling menyesatkan. Sekarang coba jujur. Kapan terakhir kali kamu benar-benar mendengar pendapat yang kamu benci tanpa langsung menolaknya? Kamu dengar, kamu resapi, tidak kamu tolak di awal. Kamu dengar dulu, baru diresapi. Tulis di kolom komentar. Terima kasih.